Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk seriuskah dia denganku. Insyaallah ini bisa resonate 90%. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Kita gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar setiap readingan aku. Insya Allah 90% jadi nyata. Langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya dia dulu ya. Ten of Wands. Okay. The Unknown. Ace of Wands. The King of Swords and the Judgment. The bottom of the deck ada the Moon. So situasinya dia tuh lagi sulit mengambil keputusan ya, terutama dalam kehidupannya dia. Dan ini beban banget ya, dan dia bingung nih apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia ucapkan ya, apa yang harus dia bicarakan. Di sini aku ngerasanya memang dia akan dihadapi dengan suatu kebangkitan spiritual yang mana ya dia akan bingung dalam melangkah hidupnya dia lagi ya. Dan di sini ada the Moon, Two of Wands, Three of Pentacles, Six of Swords, Four of Cups. So hal yang nggak bisa dia hindarkan ke depannya yaitu adanya adanya perselingkuhan kembali, dan ini penyesalan ya, kekecewaan yang harus dia hadapi. Dia nggak bisa menolak akan kenyataan ya. Kalau selama ini kan dia yang banyak pilihan, pada akhirnya dia yang akan dipilih dari banyak pilihan ya. Jadi dia akan menjadi pilihan ya, bukan menjadi yang satu-satunya gitu ya. Dan perjalanan hidupnya dia pun ya tripartinya akan banyak masalah ya, penuh dengan misterius, misteri, penuh dengan drama, penuh dengan topeng, penuh dengan rumors. Pokoknya kurang menyenangkan deh ya. Dan ya aku ngerasa hidupnya dia ini tidak akan menjadi damai sih, kalau aku lihat ya, tidak akan menjadi damai. Dan dia akan dihadapi dengan banyak serangan, dan dia menjadi bingung atas masa depannya dia sendiri ya. Terutama ini ya tentang ilmu hitam, pelet. Ini ada serangan-serangan ya, karena the Moon. Kamu makan Gi sayang Gi? Gi sama abang Gi di depan. Mami udah bikin di sana, mamam dulu ya. Jadi situasinya dia dihadapi tentang beban, tekanan,
atas ya kebangkitan spiritual yang harus dia jalani, dan dia bingung harus mengambil controllingnya kemana ya. Dan di sini dia coba untuk bisa mengendalikan ya tentang hasrat hawa nafsunya dia. Jadi kalau dia mau sukses bahagia ya dia harus bisa kontrol hawa nafsu ya. Sebagai satu ciri kebangkitan spiritual itu adalah controlling atas hawa nafsu ya, spiritualnya agar terbangun. Oke, kita lihat seriuskah dia denganku. Nanti kita lihat clarify-nya. The Chariot and the Ace of Swords. Eight of Pentacles. The Fool. Kalau dibilang serius, enggak juga ya, karena dia orangnya lebih suka kebebasan. Dan aku ngelihatnya di sini dia orangnya suka menaklukkan apa yang dia inginkan. Pada akhirnya, abang sempit, Allahu Akbar, ke kucing gue. Bang itu sempit bang, badan lo kan gede. Mochi, bang sempit. Udah mulai. Nyari jalan, ayo. Astagfirullahaladzim. Sana. Jangan ngaca, dia ngaca. Sana dulu. Sana, maminya lagi kerja sana. Astaga. Nah, yaudah sana. Pinter. Nah. So, kalau dibilang serius, ada keseriusan, tapi ya lambat ya. Kalaupun mau diseriusin sama dia tuh lambat banget. Dan aku ngeliatnya di sini ya, dia berat langkahnya ya untuk bisa memperjuangkan tujuan hidupnya dia sendiri aja susah ya, karena terlalu banyak hawa nafsu ya terhadap seksualitas ya terutama. Jadi dia nggak bisa controlling. Dan ya kalau mau dia sukses, dia harus perbaiki dulu karmanya dia ya. Dan di sini aku ngelihatnya memang dia harus memperbaiki bocah hawa nafsunya, dia harus bisa memperbaiki itu. The Knight of Cups tuh, yang dipikirkan hanyalah materi ya, duniawinya. Kita lihat Ten of Wands-nya ya. Five of Swords. The Knight of Pentacles. Ini juga orangnya ingin lepas dari tanggung jawab aja ya, apa yang sudah dia kerjakan. Kenapa dia merasa tertekan? Ya karena dia harus memperbaiki sifat egonya. Dan ini pun lambat ya, kalaupun mau diperbaiki.
butuh waktu banget, lelet lah ibaratnya, slow banget. The Nine of Pentacles. Dia aja bingung dengan dirinya dia sendiri ya. Dia bingung dengan masa depannya. Tuh. Mau kembali ke kamu atau enggak. Sedangkan dia tahu gitu loh, kalau dia mau raih sukses lagi, ya dia harus jujurkan sama kamu, perbaiki lagi komunikasinya sama kamu. Tapi kan dia malah fokusnya malah ke seksual terus dan kebebasan. Ya pada akhirnya dia harus mengambil resiko untuk mengambil karmanya dia sendiri. Tuh ya. Ya kalau dia mau memiliki kesuksesan kembali, ya dia harus memulai komunikasi dengan kamu untuk menjelaskan ya tentang kisah masa lalu, memperbaiki lagi. Ini dia sedang menjalani karmanya ya, dari apa yang dia ukir, sekarang membunuh dirinya dia sendiri, dan dia terperangkap dalam karma buruk. Banyak sekali ya kalau dibilang terkutuk dengan tersiksa dengan kutukannya dia sendiri. Ya ini karena hasil dari kerjaannya dia sendiri. Kita lihat the Ace of Swords-nya ya. Tuh kan, dia harus bisa jujurin ke kamu loh tentang masa lalu loh, kalau memang dia mau sukses lagi. Kalau memang dia mau langkah hidupnya itu lebih ringan, ya harus jujur kan gitu loh. Tuh Six of Cups kan, kalau dibilang dia serius kayak ada, tapi itu dia nggak suka dengan dikengkang, nggak suka diikat. Dia mau ada ikatan tapi dianya maunya bebas. Kan? The Moon. Dia masih bermimpi tentang kamu, masih dihantui ya tentang masa lalunya sama kamu. Kita lihat the Fool-nya ya. Tuh, Five of Cups. Seven of Pentacles. Tuh, Ten of Swords and the Tower. Strange, the Tower, and the King of Wands. Oke. Ini banyak perdebatan. Dia juga banyak kehilangan kata-kata ya. Jadi
kehilangan controlling juga, sehingga banyak ucapan yang tidak menyenangkan, dan pada akhirnya semua rencananya dia menjadi hancur, ya, termasuk dengan ya gairah hidupnya ini hancur ya. Bisa aja dia ini juga mengalami sakit ya. Dan aku ngeliat di sini memang dia, kenapa dia lari dari tanggung jawab ya atas apa yang dia kerjakan, dia ukir ya, karena dia nggak mau mendapati karma buruknya ya. Ini bahkan bisa sampai 5 dan 7 turunan ya, bahkan lebih. Tapi tetap aja dia mau lari kemanapun ya, karma akan terus hadir dalam hidup dia, bahkan bisa lebih parah ya. Dan semua apapun yang dia rencanakan, sekuat apapun rencananya dia, sekuat apapun cara dia mencari simpati ya, kalau tujuannya enggak baik, ini akan mengalami kehancuran juga ya, akan mengalami kehancuran. Dan ya aku ngerasanya memang dia harus memperbaiki pola pikirnya dia sendiri. Kenangan tentang kamu ini ada ya, salah satunya ya dia harus belajar jujur sama kamu, controlling nafsunya juga, dan dia juga harus bisa controlling tentang perbuatan dia agar mendapatkan karma baik gitu ya, bukan mengikuti seksualitasnya dia untuk mendapatkan ya kepuasan, kebebasan gitu ya. Oke, kita lihat dengan oracle-nya ya. Seriuskah dia denganku? Summer, taking action, fusions, intellect. Dolphin, cosmic consciousness, breath and sacred geometric, diam. Source, divinity, enlightenment. So aku ngelihatnya di sini dia lagi diberikan awakening spiritualnya dalam mengambil tindakannya ya. Jadi ini lagi perang batin kalau aku lihat ya. Tuh, past life, psychic abilities and transmutations, perubahan, fire. Jadi kalau aku lihat di sini di masa lalunya tuh dia banyak sekali ya bagian-bagian hidupnya dia tuh kalau untuk mencari kebahagiaan dengan cara ya hawa nafsu. Ya, fire kan hawa nafsu, api, gairah. Ya, sebagai hadiah terbaik di masa lalunya dia. Dan sekarang dia diberikan suatu konflik batin ya, karena awakening spiritual juga.
dan ya dia harus bisa mengambil tindakan dengan pintar untuk kedepannya. Dan aku ngeliatnya di sini dia harus bisa mengambil tindakannya secara hati-hati ya, nggak boleh sembarangan lagi gitu. Dan ya dia harus bisa membersihkan kehidupannya dia, membersihkan langkah jalannya dia gitu ya. Diam ya. Dan ya dia harus mencari sumber energi dia sendiri ya, atas jalan hidupnya tentang ilahi. Jadi kayak ya dia harus awakening spiritual, melakukan banyak ritual ya, taking action ya, intinya gitu. Dan dia juga harus belajar pelan-pelan, belajar sabar ya, dalam mencari pencerahan hidup. Gak bisa tergesa-gesa, gak bisa buru-buru. Dan dia harus menjadi orang yang sadar akan hasilnya dia saat ini adalah perbuatannya dia di masa lalu. Kesadaran diri sih kalau aku lihat. Jadi lagi ditegur sama ilahi secara tanpa sadar. This is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. The waving. Pay attention to the red flags. Ya, sebagian sudah ada yang menikah. Semuanya juga atas kehendak Tuhan juga ya, jalannya Tuhan. Tapi ya sebenarnya manusianya bisa berpikir kembali gitu, karena hawa nafsu ya, ujian. Langkahnya dia itu ya adalah membuka lembaran dengan orang lain secara energi, yaitu seksualitas. Dan tanpa disadari ya dia kan menikah nih dengan orang yang dia jalani ya, karena diawali dengan seksualitas ya, dengan alasan ya atas izinnya Tuhan gitu ya, atas izinnya ilahi gitu. Pada akhirnya ya perjalanan hidupnya dia ini akan penuh dengan masalah ya. Salah satu ini faktor dari ilmu sihir juga ya, kena ilmu sihir pelet. Jadi ini memang ujian lagi dari Tuhan dalam kehidupannya dia. Ya kalau dia tidak membuka lembaran ataupun hati dengan orang lain, ya otomatis dia tidak akan mendapat ujian yang begitu berat banget gitu ya, asal dia bisa menolak gitu. Tapi kan di sini dia membuka ya, dengan harapan ya hasilnya akan lebih bagus dibanding kamu di masa lalunya ya. Tapi ternyata setelah menikah dengan orang yang dia pilih secara seksualitas di sini ya, secara fisik, alasannya karena ya takdir Tuhan gitu ya, ini ujungnya bermasalah ya guys. Oke. Dan banyak sekali ujian datang dalam hidupnya dia. Oke. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku.
Alkitab MSN. Take care of you guys.